Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang cara membaca peta analog atau peta cetak. Agar kita dapat memahami informasi yang terdapat di dalam sebuah peta, maka kita perlu melihat beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam sebuah peta. Yang pertama adalah judul peta, kemudian petunjuk arah, skala peta, simbol, legenda, warna peta, garis astronomis, grid dan gratikul grid, garis tepi, tahun pembuatan, tipe huruf, garis kontur, dan informasi tepi peta. Kita mulai dengan judul peta, petunjuk arah, dan skala peta. Pada peta ini, kita dapat melihat judulnya adalah peta topografi. Peta topografi Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kemudian mengenai arah, ada informasi arah utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian peta berikutnya, ini adalah peta rupa bumi untuk wilayah Painan. Di sini ada skalanya, skala 1:250.000. Selanjutnya, kita dapat melihat peta dasar pendaftaran. Ini adalah arah utaranya ke atas. Kemudian, apa yang dimaksud dengan skala? Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Pada skala 1:1000, artinya 1 cm di peta adalah 1000 cm di lapangan. 1 cm di peta artinya 10 meter di lapangan. Peta berikutnya, judulnya adalah peta klasifikasi rawa kota Palembang. Ini arahnya utara ke atas. Selanjutnya kita mencoba memahami tentang simbol, legenda, dan warna peta. Di peta ini kita dapat melihat dengan jelas, judulnya adalah peta penggunaan tanah Kabupaten Pemalang dengan skala 1:50.000. Arah utara ke atas. Di sini ada gradasi warna. Di sini ada simbol, ada legenda, ada warna yang berbeda-beda. Jadi di sini ada warna beda, hijau, ada gradasi, kemudian ada warna merah, biru, kuning. Untuk terjemahan warna ini, agar kita dapat lebih paham, maka kita dapat melihat di legenda. Legenda di sini adalah petunjuk tentang warna-warna ini, simbol-simbol ini artinya apa. Kita lihat di sini yang warnanya hijau. Itu adalah sawah. Ada sawah 1 kali, padi, sawah 2 kali, padi. Maksudnya panen 1 kali dan panen 2 kali. Kemudian ada kampung, ada perumahan. Nah, warna-warna ini kita bisa lihat di peta. Maka kita bisa mengetahui penggunaan tanahnya, mana yang termasuk kampung, mana yang perumahan, mana yang tegalan, mana yang kebun campur, mana perkebunan. Di peta ini, yaitu peta topografi Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kemudian di sini ada legenda. Legendanya adalah petunjuk tentang warna-warna atau juga simbol-simbol yang ada di peta. Di sini ada jalan arteri, ada jalan aspal kecil, ada sungai, ada danau, dan kita bisa lihat di gambarnya di peta ini. Mana yang jalan arteri, di sini kita lihat yang warna merah, ini adalah jalan arteri. Kemudian mana yang sungai, sungai kita lihat di sini ada yang warna biru, garis 2, ini adalah sungai. Nah, di sini ada simbol-simbolnya.
Jadi kalau yang tadi warna, ini lebih ke simbol. Ada simbol, ada warna, tapi semuanya kita dapat lihat dari legenda. Selanjutnya kita coba pahami tentang komponen-komponen lain yang ada di peta. Ada garis astronomis, ada sistem proyeksi, ada grid dan gratical grid, ada garis tepi, ada tahun pembuatan, ada tipe huruf, dan insert. Sini kita lihat judul petanya adalah Peta Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Laut Kecamatan Kapuas, Kuala, Kabupaten Kapuas. Ini petunjuk arah utaranya. Kemudian ada tahun pembuatan tahun 2006. Ada skala 1:90.000. Selanjutnya ada informasi lagi di sini proyeksi. Di sistem proyeksinya menggunakan UTM. Kemudian kita lihat juga di sini ada garis-garis, ini kotak-kotak. Ini yang disebut grid. Dan ada angka-angka yang di bawah, ada angka-angka di bawah. Ini menunjukkan bujur timur. Kalau yang ke atas, lintang selatan. Kita lihat angka di kiri dengan di kanan sama, di atas dengan di bawah sama. Karena ini adalah lintang dan bujur. Kita tinggal lihat ketika di satu titik pertemuan di tengah, kita lihat posisi tersebut berada di lintang selatan dan bujur timurnya dengan koordinat berapa. Kemudian kita lihat juga di sini ada peta topografi. Ini menggunakan angka koordinat UTM. Jadi berbeda dengan yang tadi menggunakan lintang dan bujur. Ini peta citra. Di peta citra juga sama, ada angka koordinat di sini sebelah kanan, kemudian yang di atas ada angka 697.000, kemudian 697.500, kemudian yang sebelah kiri juga ada angka-angka di sini. Ini adalah angka koordinat. Dia ada grid, ada yang plus-plus di sini, pertemuan antara garis yang dari arah sumbu X dengan sumbu Y. Kita lihat informasinya, ini menggunakan sistem proyeksi UTM, zona 48. Kemudian ada keterangan bahwa foto ini dibuat secara digital dari hasil pemotretan udara pada bulan September 2008. Jadi ada informasi tahun pembuatan. Selanjutnya mengenai tipe huruf atau lettering. Di sini kita bisa melihat ada perbedaan cara penulisan. Ada cara penulisan dengan huruf miring. Ini adalah sungai. Sungai tulis dengan huruf miring, ditulis sesuai dengan arah sungai, arah arusnya ke arah mana. Kemudian ada peta situasi, di lokasi yang dipetakan ini lokasinya di sebelah mana. Pada peta ini kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan indeks. Kita lihat di diagram lokasi. Ini lokasi wilayah Indonesia. Kita lihat yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini adalah peta yang digambarkan di sebelah kiri. Ini peta yang besar ini, posisinya adalah di indeks adalah yang berwarna merah. Pada peta cetak model seperti ini, kita bisa melihat ada gradasi warna, tetapi gradasi warna ini adalah berupa kontur yang sudah di DEM atau di digital elevasi model. Jadi di sini ada peta topografi untuk wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam dengan skala 1:1.800.000. Kemudian juga ada skala garis di sini, sistem koordinat referensi, proyeksi menggunakan longitude, latitude atau lintang dan bujur, kemudian sistem grid geografis, datumnya WGS 84. Jadi dengan melihat informasi ini, kita dapat mengetahui bahwa untuk yang warna hijau ini adalah yang posisinya berada di dekat pantai, karena 0 di sini maksudnya dari permukaan laut. Kemudian kita juga lihat yang warnanya oranye, berarti dia posisinya adalah
di posisi dataran tinggi. Selanjutnya kita coba memahami tentang garis kontur, kemudian informasi tepi peta. Apa yang dimaksud dengan garis kontur? Garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama. Kita di sini dapat melihat untuk yang 8.400 berarti dia lebih rendah. Mengenai legenda, kita dapat melihat di beberapa peta posisinya ada di kanan, tapi di peta ini ada di bawah. Ini peta lingkungan pantai Indonesia, wilayah Manili, dengan skala 1:50.000. Ini garis-garis yang saling terhubung. Ini adalah kontur ya, kontur tapi di dalam laut. Jadi di laut pun di bawahnya permukaannya tidak rata, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Kita lihat semakin ke pantai, bibir pantai dia semakin rapat. Untuk peta ini kita lihat legenda atau informasi tepinya ada di sebelah kanan dan di bawah. Ini peta lingkungan laut nasional dengan skala 1:500.000. Ini adalah peta alur laut Kepulauan Indonesia. Ini peta alur laut, jadi di laut pun ada alurnya. Kemudian ada posisinya, arah utaranya sebagai navigasi. Selanjutnya adalah peta-peta yang dibuat perbedaan klasifikasinya berdasarkan warna. Lokasinya sama, tapi yang berbeda adalah warnanya. Jadi berdasarkan warnanya kita lihat yang sebelumnya batas administrasi, selanjutnya adalah peta penggunaan tanah, peta rencana tata ruang wilayah. Di sini ada warna-warna yang berbeda yang direncanakan untuk tata ruang wilayah. Kemudian peta kesesuaian penggunaan tanah terhadap RT/RW, ada peta penguasaan tanah, kemudian ada neraca ketersediaan tanah, ada sawah lestari, ada sawah irigasi, ada intensitas sawah, ada produktivitas sawah. Selanjutnya ada peta citra juga kita perlu pahami, peta citra. Jadi untuk citra satelit atau foto udara yang sudah berupa peta yang dicetak, ini harus ada kejelasan. Citra ini skalanya berapa, ada indeksnya. Kemudian ada sistem proyeksinya. Ini contoh untuk peta bidang tanah. Contoh untuk peta kerja. Untuk peta kerja juga sama, ada skalanya. Kemudian ada sistem koordinatnya. Sistem koordinatnya di sini menggunakan TM3, zona 48.2. Ini angka-angka koordinat berdasarkan koordinat TM3. Sumber peta foto drone skala 1:500 tahun 2018. Ketika kita melihat sebuah peta, kita harus tahu dulu informasinya, hingga tidak asal kita gunakan. Ada komponen-komponen yang perlu ada di sebuah peta. Dengan kita memahami bahwa ada komponen peta yang menjadi petunjuk bagi informasi yang ingin kita ketahui, maka kita akan dapat membaca peta dengan baik. Demikian juga ketika kita akan membuat sebuah peta, ketika kita akan membuat sebuah peta pun, kita perlu memperhatikan komponen-komponen apa yang perlu dibuat di dalam sebuah peta agar peta itu informatif dan dapat dibaca, mudah dipahami informasinya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.